Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membuat video tutorial proses pembuatan program CNC milling dengan menggunakan software Mastercam X5. Yang akan dibuat adalah soal UKK 2025 di SMK Negeri 5 Batam. Oke, ini gambar yang mau kita buat. Oke, ini dari gambar ini untuk mempermudahnya boleh difoto atau screenshot juga nggak apa-apa, untuk biar nanti tidak buka tutup ya. Oke, ini untuk gambarnya. Lanjut, kita akan buka Mastercam terlebih dahulu. Oke, yang Mastercam X5-nya. Oke, setelah terbuka, kemudian pertama yang harus kita lakukan adalah kita keluarkan garis koordinatnya ini. Biasanya belum muncul garis koordinatnya itu, kita munculkan dengan ketik F9 ya. Nah, ini. Jadi ketik F9 dia akan muncul garis koordinat. Kemudian berikutnya, pastikan, coba perhatikan di pojok sini. Ini untuk skalanya itu tolong dipastikan dia metrik ya. Jangan inci. Oke. Nah, kalau seumpama dia inci gimana? Nah, maka kita klik setting, kemudian configuration. Nah, di sini ada pilihan, ada English, ada metric. Kita pilih yang metric ya. Oke. Nah, kemudian sudah metric, kemudian kita langsung membuat gambarnya. Ya, pertama yang mau kita buat adalah kita bikin rectangle terlebih dahulu. Oke. Kita bikin rectangle. Nah, di sini kita ambil yang center ya, yang tengah, dengan cara klik yang ini. Oke. Center dengan ukuran 32 kali 32. Nah, 32 itu apa? 32 itu yang ini, Mas. Nah, ini perhatikan. Nah, ini sekarang kita bikin kotak untuk lingkarannya ini. Dengan lingkaran 45 dengan 7. Oke. Nah, kita lanjut. Nah, kotaknya sudah 32 kali 32, kemudian sekarang kita lingkarannya. Lingkarannya kita buat. Oke. Yang pertama lingkaran 4,5 ya. Kemudian kita tambah. Nah, di sini lagi 4,5, kita klik sini. Tambah lagi 4,5, kita klik sini. Kemudian tambah lagi 4,5, letak sini. Berikutnya lingkaran yang kedua yaitu 7 ya. Kita tarik. Nah, kita tulis 7. Kemudian kita tambah. Sini kita pilih tadi 7. Oke, tambah lagi 7. Ini juga sama, tambah lagi 7. Oke, selesai. Nah, berikutnya setelah ini selesai, kita mau membuat yang lingkaran ini juga nggak apa-apa. Ini lingkaran 10, lingkaran 20, sama lingkaran 30 bagian tengah. Oke, itu dulu kita buat biar gampang ya. Circle ya, ini ukurannya 10, kita masukkan. Kemudian kita tambah ya. Tarik lagi, ukurannya 20. Enter. Kemudian kita tambah lagi. Circle lagi. Oke. Ukurannya 30. Oke. Kemudian selesai, kita checklist dulu. Oke. Nah, kalau lingkarannya sudah selesai, berikutnya kita membuat di sini, perhatikan sini. Ya. Nah, lingkaran sudah. Nah, sekarang ukuran yang paling luar ini kita buat 50 kali 50. Ya. Oke. Kita buat dulu pakai rectangle lagi dari center ya. Ukurannya adalah 50 kali 50. Oke, kemudian kita checklist. Nah, berikutnya kita bikin garis koordinat, garis diagonal dari pakai line. Garis diagonal dari ujung ke ujung. Ini juga sama, garis diagonal dari ujung ke ujung. Nah, berikutnya setelah ini semua selesai, sekarang kita mau bikin yang ini. Yang pojok ke pojoknya ini 60 ukurannya. Oke. Caranya yaitu dengan cara kita offset dulu garis diagonalnya ini. Oke, offset yang ini ya. Ini kita klik, pilih expand offset. Oke.
Offsetnya berapa? 30. Karena dia 60 bagi 2. Oke, ini kita tarik. Dah cukup satu saja nggak apa-apa. Ini hanya sebagai garis bantu ya. Oke, kemudian kita klik rectangle. Kita dari tengah lagi sampai ke pojok sini. Nah, itu dia. Berikutnya, kita mau bikin garis yang ini. Nah, garis radiusnya ini. Oke, caranya yaitu dengan klik di sini, di circle ini kita pilih yang ini. Create arcs and point. Ya, kita klik. Nah, dari pojok ke pojok, kemudian ke tengah. Sama, ini juga dari pojok ke pojok, tengah. Oke, pojok ke pojok ke tengah. Ini juga sama ya. Pojok ke pojok, ini ke tengah. Oke, cukup semuanya. Berikutnya, setelah ini selesai, nah, kita mau bikin yang ini sekarang. Nah, ini. Nah, ini kan 10 nih jaraknya. Nah, oke, itu dulu kita buat. Nah, ini kita pakai offset. Offset karena dia 10 maka kita bagi 2 jadi 5 ya. Oke, kita tarik satu kanan kiri. Ini juga sama kanan kiri. Oke. Selesai. Nah, berikutnya setelah ini selesai, kemudian ini kita trim. Ini kan kepanjangan ini. Nah, kita trim dulu. Kita trim pakai ini. Ya, pakai ini. Atau kalau kalian bingung, boleh dihapus dulu lah. Terlalu banyak garis nih. Nah, kita hapus dulu aja lah. Ini kita hapus. Yang tengah ini nggak kepake lagi, juga sama bisa kita hapus. Yang ini juga sama, bagian luar kotaknya ini tadi udah nggak kepake lagi, kita hapus. Kemudian kotak yang dalam ini juga sama, nggak dipakai. Oke, ini juga nggak dipakai kotak-kotaknya ini. Oke, kita hapus saja. Nah, ini juga ketinggalan satu. Oke, berikutnya ini kepanjangan. Ini kita trim mas, caranya mas, trim. Nah, kita pilih yang ini aja mas, trim entity ya. Ya, klik ini ke sini. Ini, nah semua. Nah, gitu. Oke, semuanya ya. Nah, biar enak. Oke, selesai. Berikutnya di situ ada di sini ada R ya. Ini ada R berapa ini? R6,5. Nah, ini. Nah, oke, kita buat dulu, boleh. R6,5 ya. R6,5 pakai yang ini, Mas. Nih. Village ya, pakai village. Kita tuliskan 6,5. Tapi kita pilih yang ini, Mas. No trim, jadi tidak dipotong. Oke. Ini ketemu sini. Ini ketemu sini. Ini juga. Ini ketemu sini. Ini ketemu sini. Ini ketemu sini. Ini ketemu ini. Ini satu lagi. Oke. Nah, ini garis yang nggak dipakai itu ditrim mas, ditrim. Oke, kita trim aja. Nah, kita trim pakai ini. Nah, ini yang nggak kepake, kita pilih yang merah ini ya. Kita pilih yang merah. Nah, ini yang nggak kepake, ini hapus. Ini juga hapus, hapus. Oke, kita geser ini, hapus, 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 hapus. Oke, nah setelah selesai, nah ini bagian tengah ini juga udah nggak dipakai lagi nih, bekasnya ini kita delete. Oke, nah ini gambarnya seperti ini ya. Nah, sebelum kita membuat di program ini, kita potong dulu mas. Ini kan masih gabung nih. Nah, ini juga lingkarannya juga masih gabung. Kita trim ya. Kita trim pakai ini, pakai brick. Brick, tapi kita pilih yang brick at intersection. Ya, kita blok semuanya. Oke, kita blok, kita enter. Nah, jadi setiap singgungan itu dia langsung terpotong dia. Nah, setiap simpang atau persinggungan dia terpotong, misah sendiri-sendiri. Nah, itu fungsinya. Oke, nah ini untuk apa? Gambar selesai. Sama satu lagi kita buat untuk ukuran material. Ya, kita rectangle lagi dari tengah. Nah, ini kita buat. Nah, diukur materialnya
kalau tidak salah material yang sudah kita siapin itu adalah 51 kali 51. Ya, kita checklist. Nah, jadi ini materialnya yang bagian luar, kemudian ini yang mau dibuat nanti. Oke. Nah, setelah selesai ya. Setelah selesai berikutnya adalah kita mau bikin ganggu ini. Oke. Nah, berikutnya kita tentuin mesin tipenya ya. Mesin tipe mil, pilih yang mil 3 axis ya. Nah, seumpama ini nggak muncul gimana? Pilih manage list. Nah, dia ada di sini sebenarnya. Nah, tadi sudah kita pilih, maka dia lari ke sini. Ini kalau kita hapus, dia akan kembali ke sebelah sini. Nah, jadi yang kita pilih yang ini. Mil 3 axis VMC mm. Kita add. Nah, jadi dia pindah ke sini. Kita checklist. Nah, makanya dia nanti muncul di sini. Gitu. Oke. Ini kita klik. Kemudian properties, stock setup. Nah, stock setup ini kita iniin. Kita bounding box. Oke. Kita checklist. Nah, 50 ukurannya sudah 51 sama ketinggiannya. Silahkan diikutin sesuai dengan material yang sudah dibagikan. Oke. Anggap saja ini sama 51 juga ya. Kemudian yang ini Z-nya ini kita kasih 1 ya. Kenapa kok dikasih 1? Karena kita mau melakukan facing bagian atas. Karena bagian atas itu bekas gergaji, jadi dia masih belum rata, maka kita akan makan 1 mili. Oke. Kemudian kita checklist ya. Nah, setelah itu barulah bentuknya akan seperti ini. Nah, kita miringkan, kita bikin pandangan isometri. Oke. Balik lagi ke pandangan depan. Nah, kemudian setelah ini selesai ya, kemudian baru kita akan menentukan proses pemakanannya, yaitu mulai dari face dulu. Kemudian kita checklist, kita pilih garis yang paling luar ini. Oke, checklist lagi. Nah, di sini untuk kita tentukan toolnya dengan cara boleh pakai select library atau boleh dengan kalau kita letakkan mouse kita di sini, monitor tengah ini, kemudian kita klik kanan create new tool. Jadi bisa pakai select library ataupun di sini juga nggak apa-apa. Oke, sini kita pilih end mill ya. End mill kebetulan ini untuk facingnya kita menggunakan end mill 12. Nah, end mill 12, kemudian ini floatnya 30. Soldernya ini sesuaiin dengan end mill yang kalian pinjem. Jadi nggak harus sama seperti ini, pasti beda-beda yang dipinjem. Oke, 40 yang kalian punyai. Oke, nah setelah selesai baru kita calculate checklist. Nah, untuk yang pisau 12 ini kita pasang di tool 1 ya. Oke, kita pasang di tool 1. Kemudian ini fit rate untuk facing kita bikin 500 saja. Kemudian spin the speednya kita bikin 1500. Nah, kalau yang ini pelang rate-nya ini kita buat 600 juga nggak apa-apa. Oke, baru berikutnya masuk ke sini. Nah, sini one way itu kita ganti dengan zigzag biar dia bolak-balik gitu. Oke, depth cut-nya ya, pemakanannya oke, kita bikin 0,5 saja lah untuk keamanan ya, biar nggak terlalu terlalu banyak. Jadi kita bikin 0,5 saja. Kemudian sini link parameternya absolute, ini absolute juga. Nah, di sini kita tadi ini kita startnya mulai dari 1, kemudian finishnya dari 0. Jadi hasilnya nanti sudah otomatis ke 0 gitu. Oke. Kemudian coolernya jangan lupa ya untuk dihidupin. Oke. Berikutnya kita checklist. Nah, ini facing. Coba kita animasikan. Oke. Dari gambarnya. Oke. Diulang. 1, 2,
Set. Oke, sekali lagi. Ya, jadi 2 kali ya. Kalau cuman sekali 0,5 takutnya dia nggak bersih. Makanya ini kita bikin 1 mili untuk facingnya. Oke, kemudian untuk facingnya udah selesai, garis yang ini kita hilangkan aja karena mengganggu nanti pandangan kita, takutnya kita salah. Ya, kita caranya itu kita klik prosesnya ini, baru kita pilih yang ini. Ya, displaynya kita hilangin. Oke. Nah, ini selesai. Oke. Berikutnya proses yang mau kita lakukan berikutnya yaitu kita mau membuat apa, bagian sebelah sini boleh, atau mau lubangin dulu juga nggak apa-apa, terserah, atau kita bikin lubang dulu lah. Oke, kalau mau lubang dulu kita mulai dari center drill dulu. Oke, kita drill. Oke, kemudian kita pilih yang mau dilubangin. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini mau kita lubangin dulu. Kemudian kita checklist. Nah, ini kita tool yang kita bikin adalah kita bikin pakai spot drill ya. Jadi tergantung, kalau adanya spot drill kita pakai spot drill, kalau nggak ada pakai center drill juga nggak apa-apa. Kebetulan kita di sini yang ada adalah center drill ya. Kita pakai center drill dulu. Ukurannya center drillnya sesuaiin aja ya. Kalau yang dikasih yang 8 ya tulis aja 8 di sini ya. Kemudian floatnya ngikutin. Nah, ini juga, untuk sudutnya. Oke, kita checklist kalau memang benar itu, kalau enggak disesuaikan aja. Kemudian sini feed rate. Nah, feed rate ini kecepatan makannya untuk drill itu kita bikin 60 saja. Kemudian spindle speednya kita bikin 800 boleh ya, kita bikin 800. Oke. Kemudian setelah itu masuk ke sini. Nah, sini drill ini kita pilih yang peak drill. Nah, ini kita pemakanannya adalah 0,5 naik, 0,5 naik gitu. Kemudian sini juga masih sama, absolute. Nah, di sini ini kita mulai dari 2 saja. Nah, dari di atas benda kerja, 2 di atas benda kerja, atau 1 pun nggak apa-apa sebenarnya. Nah, kalau yang ini bukan 1 lagi. Tadi kan kita sudah kita facing, jadi dia mulai dari 0 lagi. Nah, kemudian kedalamannya berapa? Min 1 saja, karena ini hanya untuk center drill atau untuk nitik biar drillnya nanti nggak lari. Kemudian kita coolant, kita hidupkan, jangan lupa. Kemudian kita checklist. Nah, ini kalau kita animasikan, coba dua-duanya kita miringkan isometri. 1, oke, 2 untuk facing. Nah, ini center drill. Iya, oke, cukup. Nah, berikutnya setelah center drill, berikutnya kita melakukan pengedrillan atau pengeboran. Toolpad kita drill dulu. Pertama kita mau bikin drill yang bagian tengah ini dengan ukuran 10 mili. Kita langsung aja pakai drill, tapi kita pilih yang ini. Oke, yang tengah. Kita checklist. Kemudian kita tentuin tool kita ya, drill 10 ya. Kemudian kedalamannya ikutin aja drill yang ada. Oke. Contoh di sini drillnya itu yang 50, yang 10 ternyata panjang floatnya 50, ini 55, kesininya 60. Jadi ini menyesuaikan dengan drillnya, panjang pendeknya. Oke, calculate, checklist. Berikutnya, nah di sini untuk yang drill 10 ini terpasang di tool 3 ya. Nah, ini sama feed rate kita makan 60 ya. Oke, kita makan 60.
Kemudian spindle-nya kita bikin 800 juga atau 700 lah, dia agak lumayan gede. 700 boleh. Nah, berikutnya kita masuk ke pick drill, tetap 0,5 ya. Ini posisinya pick drill ya. 0,5 naik, 0,5 naik gitu. Oke. Nah, setelah itu baru kita link parameternya. Ya, ini masih tetap 2, ini 1 ya. Ini 0 ya, karena dia udah di facing. Nah, di sini untuk kedalamannya yang mau di bor, yang mau di drill itu, kalau nengok dari gambar dia 25 dia. Nih, tembus dia yang bagian tengah ini. Tembus 25. Oke. Nah, 25. Kemudian drill itu tidak lurus ya, tapi dia mengerucut lancip. Nah, jadi klik aja yang di sini kalkulatnya ini. Klik. Nah, dia ternyata dia lebih itu min 3 ya. Jadi nanti kalau dia 25, biar dia hilang tembusnya, maka ditambah dengan 3 seperti itu. Nah, di sini karena tadi 25 ditambah 3 harusnya ke 28 ya. Nah, kita lebihkan aja nggak apa-apa. Oke. Kita bikin 30 lah ya. Min 30, tapi jangan lupa ya kasih min. Min 30. Gitu. Jangan lupa coolant kita hidupkan. Oke. Kita on. Next, berikutnya. Berikutnya yang ini bagian sebelah sini juga sama. Dia ditembusin diameter 4,5 ya. Ya, diameter 4,5. Tembus juga. Oke. Kemudian kita drill juga. Oke, toolpad drill, tapi yang kita pilih adalah yang 4 di luar ini. 3, 4. Oke, kita checklist. Nah, berikutnya tool, kita bikin lagi drill. Nah, ini 4,5 ya, 4,5. Ini seperti tadi. Ingat, ini kita mau ngedrill sampai ke 30. Oke. Nah, di sini kita bikin, sini kita anggap aja 35 gitu ya. Oke, sini 40. Kemudian sininya 50. Oke, tapi ini menyesuaikan ya, menyesuaikan dengan drill yang ada. Ya, tidak harus seperti ini. Ini saya hanya kira-kira saja. Oke, kemudian kita checklist. Nah, ini terpasang di tool 4 nanti. Oke. Kemudian untuk fit rate-nya sama 60 juga. Kemudian spindle-nya ini karena dia 4 agak cepat aja nggak apa-apa, bikin 1000. Oke, agak kenceng spindle-nya. Kemudian holder, cut parameter juga sama, pakai pick drill dengan kedalaman 5. Kemudian di sini juga sama, ini 0 lagi. Nah, di sini kita bikin min 30 juga. Samain aja karena dia tembus. Intinya dia tembus gitu. Oke, coolant jangan lupa dihidupkan, on. Oke. Nah, di sini selesai untuk drillnya ya. Drill 10 bagian tengah, kemudian drill yang bagian sini juga sudah selesai. Coba kita animasikan terlebih dahulu semuanya. Oke, kita pandangan isometri, kemudian kita jalankan. Oke. Agak dipercepat boleh. Ya. Oke. Selesai. Nah, berikutnya lubang sudah kita buat. Berikutnya kita mau bikin counter bore bagian sebelah sini. Ini kita bikin counter bore, coba kita lihat di sini. Nah, ini ada counter bore nih, tempat kepala baut ya. Ya, counter bore namanya. Dengan kedalaman 4. Ya. Kemudian ini 7. Diameter luarnya ini 7, kemudian ini kedalaman 4. Oke. Kita bikin terlebih dahulu. Kita bikinnya pakai kontur saja. Toolpad, kemudian kita pilih kontur ya. Berikutnya
kita pilih yang di sini ya. 1 2 3 4. Oke, keempat-empatnya kita buat, kemudian kita checklist. Nah, di sini kita menggunakan Nmil 6 ya, Nmil 6. Ini sesuaiin aja. Nmil 6 itu berapa di situ. Kalau memang 10 ya nggak apa-apa, 10 gitu. Jadi nyesuaiin dengan Nmilnya. Oke. Ini dipasang di tool 5 nanti ya. Nah, ini untuk bitrate-nya kita bikin pelan aja. Kita bikin 200 saja. Kemudian apanya, spindle speednya kita bikin 1500. Kemudian pelang ininya di atasnya dari bitrate ya, 500 boleh. Nah, di sini holder cut parameter. Nah, di cut parameternya ini kita pilih yang rem ya, yang rem. Jadi dia turun ke bawah. Nah, dengan sini depth-nya, kedalamannya ini kita makan 0,3 terus gitu. Nah, kemudian di sini kita kasih stok karena kita mau pakai finishing. Karena dia ngerem ke bawah, takutnya dia kasar ya. Maka kita pilih yang stok. Kita sisain karena nanti mau kita finishing. Kemudian depth cut-nya nggak usah karena kita rem. Kemudian lean in out-nya ini kita buat length-nya nggak usah, length-nya kita nolkan saja. Kemudian radiusnya ini kita bikin berapa ya, 0,5 lah, 0,5 saja. Kita checklist. Jadi yang lean in out ini adalah haluan ya. Jadi posisinya ada haluan, tidak langsung nusuk di tepi benda kerja, tetapi ada haluannya gitu. Oke. Kemudian di sini break nggak usah, multi enggak, tab enggak. Kemudian nah di sini absolute. Nah di sini mulai 1 nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, dia biar untuk keamanan juga kan. Kemudian berikutnya di sini kita bikin kedalamannya tadi berapa, min 4, jangan lupa ya, kedalamannya min 4. Coolant kita on kan. Oke. Nih. Oh, ternyata 0,5 nggak nampak dia. Oke. Coba kita bikin, klik parameter lagi. Mungkin kita ini notnya kita bikin 0,2 mungkin ya. 0,2. Coba kita lihat. Jangan lupa ini diklik ya. Oke, biar kanan kiri sama. Oke. Coba. Nah, kita checklist dulu. Nah, haluan ini loh maksudnya. Nah, ini kan ada haluan ini. Jadi dia tidak langsung ke dalam sana. Jadi tapi ada haluannya dulu. Gitu. Oke, cukup. Nah, ini untuk ininya sudah. Nah, berikutnya seperti yang kita bahas tadi, bahwasannya posisinya ini adalah pemakanan turun atau roughing ya. Nah, bentuknya seperti ini. Kalau dia posisi miring ya, atau rem. Nah, ini pemakanannya seperti ini. Oke. Ini yang drill tadi. Oke. Nah, ini seret gitu. Nah, ini kita cepetin. Nah, dia ngerem. Nah, tadi kita bahas bahwasannya ini kita mau pakai finishing. Makanya tadi kita sisain 0,2. Oke. Jadi yang ini tadi kita copy saja. Ini kita copy. Kita letak di bawahnya, pastekan aja. Nah. Semua ke copy. Oh, semua ke copy pula. Kita hapus saja lah. Oke, yang kita copy ini aja. Kita copy, taruh sini, paste. Nah, ini. Oke. Ini Nmil-nya masih sama, pakai Nmil 6 juga, tool 5. Nah, di sini kalau mau lambat boleh karena mau di finishing. Ini 100.
kemudian di sini 1000 boleh, karena mau di finishing ya. Oke, cut parameter. Nah, di sini remnya ini kita hilangin, jadi 2D lagi. Yang ini stoknya kita nolkan. Nih, karena kita selesai finishing. Depth nggak usah, linear out tetap 0,2 tadi ya. Nah, di sini sampai ke min 4, coolant on. Oke, selesai. Nah, ini untuk finishingnya gitu. Oke, cukup. Berikutnya ini kita hilangin semua ya, biar nggak ganggu pandangan. Kita checklist semuanya pakai ini, select all operation, kemudian pilih yang ini, displaynya kita hilangkan. Oke. Next, berikutnya ini counter bore sudah, kemudian ini juga sudah. Nah, sekarang bagian sebelah sini ini mau kita makan ya. Nih, bagian sebelah sini mau kita makan. Kita bisa pakai 2D, bisa pakai kontur ya. Nah, kalau pakai 2D gimana? Oke, kalau pakai 2D seperti ini, kita tool, kemudian kita pilih 2D, high speed, kemudian kita pilih garis paling luar. Oke, kemudian kita tambah untuk garis lingkaran saja ya, karena tadi terputus-putus maka dia jadi seperti ini, satu-satu jadinya. Oke, nah lingkaran ini, kemudian kita checklist. Nah, kita pilih yang dynamic core. Oke, tool yang kita gunakan adalah Nmil 12 ya. Nah, yang ini Nmil 12. Nah, Nmil 12. Kemudian fit rate-nya di sini karena dia pakai 2D, cepat nggak apa-apa. Ya. Kecepatan 700 boleh. Kemudian ini spin the speed-nya 2000 juga nggak apa-apa, atau 1500 juga nggak masalah. Kita bikin 1500 lah ya. Yang ini di atasnya dari 700 kita bikin 800. Oke. Cut parameternya. Nah, di sini step overnya ini kita bikin 0,2 atau 0,3 lah. Ya. Jadi makannya itu 0,3 keliling gitu nanti. Oke. Kemudian apalagi ya? Ini kita hilangin juga nggak apa-apa. Kita checklistnya. Oke. Nah, depth cut-nya enggak, karena kita nanti langsung masuk ke dalam. Emang kedalamannya berapa? Kedalamannya di sini 5. Nah, dia kedalamannya 5. Jadi lingkarannya ini, bagian luarnya ini. Oke. Dia kedalaman 5. Entry motion-nya enggak usah. Kemudian link parameternya absolute. Ya, ini masih absolute ya. Ini tadi berapa tadi? Min 5. Gitu. Coolernya jangan lupa dihidupin ya. Ya, kalau enggak nanti gosong dia atau lengket almanya. Jadi wajib ada coolant. Oke, kita checklist. Oh, sorry, ini posisinya pakai finishing ya. Maka ini kita sisain tadi. Nah, kita sisain di sini 0,2. Nanti harus kita pakai finishing. Oke. Set. Nah, coba kita lihat. Kita animasikan coba. Oke, isometri. Nah, ini agak cepat aja. Nah, dia seperti ini nanti. Oke, kita cepetin ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, berikutnya setelah bagian situ selesai ya. Ini kita hilangin dulu. Oke. Nah, ini tadi bagian sebelah sini sudah. Coba kita tengok gambarnya. Bagian sebelah sini udah. Oh, bagian dalam ini belum nih. Bagian dalam dengan kedalaman 10. Oke, boleh. Nah, kita ngerjain yang itu dulu. Oke. Oh, sorry, ini tadi harus pakai finishing ya. Finishingnya belum dibuat. Oke, kita buat finishing dulu. Sebentar. Tool, contour.
Ya, finishingnya pakai kontur ya. Kemudian kita pilih lingkarannya tadi, terus keliling. Oke, checklist. Nah, toolnya masih pakai tool 12 tadi. Ini karena mau finishing, kita bikin 200 saja. Kemudian ini sama 1500. Ini 700 boleh, atau 500 juga nggak apa-apa. Oke. Nah, ini 0 ya. Ini 2D bener. Depth-nya nggak usah, dia langsung ke min 5 nanti. Nah, line in out ini kita bikin 12 juga lah coba. Jadi 100% sesuai dengan diameter pisau. Oke, kemudian link parameter. Nah, di sini min 5. Coolant-nya jangan lupa untuk hidup. Oke, checklist. Nah, jadi nanti dia mulainya startnya dari luar. Nah, dari luar kita klik S ya, S untuk melihat. Nah, ini untuk finishingnya. Nah, itu. Oke, cukup. Finishing sudah. Berikutnya kita bagian dalam ini tadi. Ya. Oke. Bagi bagian dalam tool sama pakai kontur juga. Ya. Kita pilih yang sini. Ya, arah ke sana boleh. Nah, ini tool pakai tool 12 juga. Oke. Karena dia rem turun ke bawah, kita bikin kecepatannya anu aja. 300 400 boleh lah kayaknya itu. Atau 300 lah biar enggak terlalu kenceng. 1500 ya. Ya. Di sini 500. Oke. Holder, cut parameter. Nah, ini kita sisain juga ya. 0,2. Oke. Nah, seperti tadi kita mau rem ya. Kita pilih yang rem, depth-nya 0,3, turun terus gitu. Oke, depth nggak usah, line in out-nya boleh kita buat, tapi bukan 12, 0,5 aja. Oke, ini nggak usah, ini nggak usah, sini. Oke, nah sini kedalamannya kalau nengok dari gambar 10 ya. Oke, kedalamannya 10. Jadi min 10. Coolant-nya kita on kan. Oke. Nah, kita lihat di sini. Kita animasikan. Oke. Jadi dia dari atas, kita ketik S. Nah, ini. Nah, dia turun. Dia ngerem ya, turun, semakin lama semakin turun, terus sampai ke bawah gitu. Oke. Nah, kemudian berikutnya ini tadi kita pakai finishing, jangan lupa, karena tadi kita rem ya. Nah, ini kita copy saja. Ingat, klik yang nomor 9 tadi, kita copy, kita taruh sini, kita pastekan. Oke. Nah, ini nomor 10 ini kita klik parameternya dari atas. Oke. Nah, karena dia mau apa tuh? Mau finishing, mungkin 200 cukup lah. Oke, ini 1500 nggak apa-apa. Cut parameternya, ini kita 2D ya. 2D, kemudian sini kembali ke 0. Nah, kemudian depth-nya nggak usah, ini tetap aja bikin segitu. Ini nggak usah. Ini juga sama, min 10. Coolant on. Oke. Selesai untuk finishingnya. Oke. Nah, ini coba kita animasikan lagi biar kita tahu untuk hasilnya. Oke. Kita jalanin. Nih, kita percepat. Nah, gitu. Oke, selesai. Nah, berikutnya ini sudah, dalam sudah. Nah, sekarang yang ini mas. Nah, ini yang celah-celahnya ini. Oke,
Ya, kita buat. Kita bikinnya pakai 2D Hexpeed, pakai toolpad. Oke, kemudian 2D Hexpeed lagi. Ini pandangan depan dulu. Oke, nah kita pilih yang paling luar dulu, yang ini. Oke, kemudian kita tambah. Ya, kita tambah untuk yang ini. Dari sini kita startnya ya, boleh. Dari sini, kemudian belok ke dalam, kemudian ke sini, terus ikutin ini. Ya, turun. Ya, oke. Nah, sampai dia ketemu lagi. Kemudian kita oke. Nah, masih dynamic. Tool, kita pakai tool 12 juga. Tool 12, bitrate nya 700 boleh, atau 500 lah kalau 700 ketinggian. Oke, ini 1500. Ini di atasnya 800. Nah, di sini masih top 0,3 ya, makanya ini juga sama pakai finishing, jangan lupa. Depth cut-nya nggak usah, entry motion-nya enggak karena kita dari luar. Terus ini link parameternya, kedalamannya ya. Kedalamannya di sini sampai ke sini, Mas. Sampai ke 15. Oke. Jadi sini min 15. Min 15. Coolant kita on kan. Oke. Kita lihat. Nah, jadi dia seperti ini. Coba kita animasikan semuanya. Miring. Oke, kita lihat dulu sebentar. Oke, nah ini lagi bentuk tadi tuh. Satu lagi. Oke, cukup. Coba kita putar dulu bentuknya. Oh, tadi counterbore tadi salah ya. Harusnya tadi bikin ini dulu baru counterbore. Oh, oke lah, nggak apa-apa. Siap. Oke, kita hilangkan dulu. Jadi counterbore tadi untuk yang mana tadi ya? Counterbore. Ah, ini dia. Rem yang ini. Dua ini. Nah, dua ini kita kontrol pakai CTRL ya. Ini kita geser ke bawah aja lah. Kita geser ke bawah. Kita geser sampai ke sini, ke 2D tadi. Nah, gini. 2D nya kita taruh bawah. Oke. Sorry. Ini kita taruh atasnya sini. Nah sini. Oke. Nah ini kita ganti tadi parameternya. Nah harusnya tadi bukan min 4 ya. Nah coba kita lihat gambar. Dia startnya harusnya dari min 5 ya sampai ke min 9 gitu. Salah ya. Oke. Jadi kesalahannya ada di sini nih. Aduh. Jadi klik lagi parameternya ya. Kemudian link parameternya. Nah, sini min 5, di sini min 9. Oke.
Ini juga sama untuk finishingnya. Sini min 5, sini min 9 gitu. Waduh, mohon maaf salah ini. Oke, next berikutnya kita animasikan dulu. Oke, kita animasikan coba. Gitu. Oke, coba kita lihat. Nah, counterbornya di situ. Oke, cukup. Next, berikutnya yang ini tadi jangan lupa ya, 2D-nya setelah 2D ini tadi pakai finishing. Ya. Jadi toolpad, kemudian kita kontur. Ya, kita mau bikin finishingnya dari sini, masuk lagi sini, masuk lagi sini, kemudian turun. Ya, masuk lagi, turun, masuk lagi, turun, masuk lagi. Oke, selesai. Nah, ini masih pakai yang 12 tadi. Untuk fit rate nya karena dia finishing 200 saja, ini 1500, ini kita bikin 500. Oke. Nah, di sini 0, ini 2D bener, ini nggak usah langsung ke dalam. Nah, di sini 12 ya, 12 kita checklist untuk haluannya. Nah, di sini untuk kedalamannya tadi 15 ya, coba kita lihat. Iya, kedalamannya 15. Oke, jadi sini min 15. Oke, coolant on. Oke, nah jadi ini untuk finishingnya. Berikutnya, terakhir kita mau bikin bagian luarnya ini. Toolpad, 2D high speed lagi, garis yang paling luar kita tambah dengan yang ini. Tapi yang di luar yang kita ambil, jadi nggak masuk ke dalam lagi. Oke. Nih, checklist. Masih pakai dynamic core. Tool masih pakai tool 12. Ini 700, boleh 1500, ini 800. Sorry, ini 500 saja nggak apa-apa lah. Untuk 700 berani ya. Oke, langsung masuk ke sini. Ini 0,3 tetap. Ini kasih sisain ya, 0,2. Depth nggak usah. Entry motion nggak usah, break nggak usah. Nah, langsung ke sini. Berapa kedalamannya? Kedalamannya tadi ke 25. Min. Jangan lupa. Min 25. Coolant on. Oke. Nah, ini pemakanan yang di luar. Terus terakhir kita bikin finishingnya, jangan lupa. Tadi kan disisain 0,2 tadi. Nah, di sininya tadi. Nah, ini kan disisain 0,2. Ini kita habisin pakai finishing. Tool ya, pakai kontur sama sini yang bagian luar tapi ya. Oke, selesai. Tool 12, kemudian di sini untuk fit rate nya karena finishing kita bikin 200 saja, ini 1500. Oke, ini kita bikin 300. Holder, cut parameter. Nah, di sini
0. Enggak usah. Ini tadi 12 masih sama. Break enggak usah. Nah, ini min 25. Coolant jangan lupa dihidupkan. Oke. Selesai. Kita animasikan. Ya. Oke, nah jadi bentuknya nanti akan seperti ini ya. Nah ini kita mengerjakan bagian atas saja. Sebenarnya yang bagian bawah ini ada kelanjutannya. Oke, cuman kita fokus ke bagian atas ini saja dulu. Oke, untuk pembuatan program cukup. Berikutnya kita akan ambil G kodenya untuk masuk ke mesin. Nah, untuk pengambilan G kodenya boleh langsung semua atau satu-satu, facing dulu, atau mungkin yang satu-satu yang roughing dengan finishing digabung, atau semuanya gitu, terserah. Tapi kalau mau semuanya, pisau harus disetting di awal. Oke ya. Nah, di sini Bapak contohkan untuk pembuatan G1-nya dengan cara digabung. Jadi nanti langsung jadi gitu. Untuk ininya toolnya itu kebetulan di mesin kita itu ada 16 revolver ya, jadi bisa dipasang semuanya. Jadi untuk mempermudah proses pengerjaan. Oke, cuman yang pasti harus dikontrol ya. Oke, ini kita blok semua pakai ini, select all ini, kemudian kita klik G1, kemudian kita checklist. Nah, ini kita simpen, kita letak di desktop aja lah dulu ya. Kemudian ini kita buat UKK ya 2025 digabung ya, UKK 2025, atau mungkin bisa ditambahin nama kalian masing-masing. Oke, kemudian setelah itu kita checklist. Nah, ini panjang ini nanti programnya. Tapi nanti dipastiin mesinnya muat ya. Kalau nggak muat nanti terpaksa satu-satu ya. Oke, nggak apa-apa satu-satu. Oke, ini kita ganti dengan G291. Oke, kemudian sampai ke bawah ini kita ganti dengan G290. Oke, udah selesai. Kita save, kita close ya. Jadi ini untuk proses pembuatan program menggunakan Mastercam X5 soal UKK 2025 SMK Negeri 5 Batam ya. Semoga membantu untuk proses pembelajaran ya. Bapak akhiri cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.